Marilah kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah Bapa, atas satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, hingga kami dapat menjejakkan langkah dan perjalanan hidup kami di tahun yang baru, tahun 2022 yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan yang baik, saat ini pun kami memohon kiranya Engkau berkenan melalui Roh Kudus-Mu membuka hati kami, menuntun dan mengendalikan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dapat menerima dan memahami dengan baik rahasia firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kami saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah di minggu yang pertama di tahun baru tahun 2022 hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Mazmur 147 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu saya sampaikan kepada kita selamat tahun baru bagi kita semua. Inilah minggu yang pertama bagi kita di tahun 2022 ini. Dan tentunya hari ini merupakan titik nol, start, permulaan perjalanan kita selama lebih kurang 365 hari ke depan. Dan kita berbahagia di titik nol keberangkatan kita hari ini. Kata yang pertama terlihat oleh kita, kata yang pertama terdengar oleh kita, itulah yang ditetapkan oleh topik minggu hari ini. Megahkanlah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Dewata. Jadi di nomor dalam kita, nomor
puji-pujian. Jadi rohat tahun kita harus pastikan bahwa isinya adalah puji-pujian kepada Tuhan. Bukan hati yang penuh dengan keluhan, bukan hati yang penuh dengan makian dan cacian, bukan hati yang dipenuhi dengan pemberontakan, kekecewaan, kemarahan, tetapi hati yang dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Karena memang kita harus akui, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang, termasuk aku juga, banyak orang yang mengisi hatinya melalui hari-harinya dengan hal-hal yang sia-sia, murung, merungut, kecewa, memberontak, marah, memaki, mencaci. Banyak orang yang melakukan ini, hal-hal yang sia-sia ini. Karena apa? Sampai saat ini, menurut pengertian kita, menurut pemahaman kita, pujian kepada Tuhan itu akan muncul, pujian kepada Tuhan itu akan terjadi ketika kita merasakan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Nah, diponisnya kanker obat untuk puji Tuhan. Nah, kita meruntung tiga-tiga tak puji Tuhan. Kita menjulurnya kaget lenta, tadokma puji Tuhan. Lalu bagaimana ketika yang sebaliknya terjadi? Nah, sebutan subuh alesi marang partikian usanga akong manelepon dengan ku bibir ko ya, termasuk alian ya teman dekat ali dikijak usenyo berhubas di belu aku mau taruh kita belu telepon man hora saka selamat terbaru selang beberapa detik baru dijawab selamat terbaru bahasa gale wakam masuk gale naruh bahasa gajir kita marsak bermain kami sini betul. Ketika mendengar banjir, kita bisa bayangkan gagal memanen pasti di hutan ini. Jadi aku kira banjir gagal panen, puji Tuhan. Indah ruas, kan? Kalau orang nama merah ini meritik muluan, nah orang rohan, dan orang nama semua ini. Karena apa? Yang kita pahami kalau hal-hal hebat dulu yang terjadi baru puji Tuhan. Sumuni bakang berdoa mate kata kita adalah sonot tata baruan tahun dan luar biasa na penasaan ng mata berakhir na yun telepon pa po si Serenay tungan bibir ko oras at ka selamat to baru tangis bahasa tangis ka ibadah din marahawak ni Ruha ng bahay kami bahasa ima ito ta nasa diurut matahari borhat sa Jakarta nagbulat tukutan ng mata kecelakaan langsung bindo paraman harwawa sisir dulu seherang sekolah kawan to mana dono ko kay nangkan las marwa kurasa oi sunggap ko na mo ko soni karena apa enggak mungkin saat berduka puji Tuhan di mana ulo may pas-pas ni dia lam sialon sebut wah nama saya di mana bukankah ini yang sering terjadi? Puji Tuhan itu ketika hal-hal hebat, hal-hal luar biasa yang spektakuler, yang mungkin susah diterima oleh akal dan logika, maka kita dengan bersemangat katakan puji Tuhan.
firman ini katakan boleh. Dan ini yang akan menghantar kita dari titik nol perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita selama 1 tahun ke depan untuk mengisi hati ini dengan pujian kepada Tuhan, dengan memuji doa pasangan di mata. Karena apa? Jawaban yang pertama kita lihat dari ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Firman ini katakan kita memuji Tuhan karena Allah meneguhkan palang pintu gerbangmu. Allah meneguhkan palang pintu gerbangmu. Mau dihata-hata di do rasa. Nak foto. Tahu tahera betabere rasa. Mungkin nasi bona besogi mengadap tahera. Alai foto bumi. Zaga foto. Rumah dinasnya itu merasang begitu. Jadi rasanya pintu nih ya, itu tuh masih bagus. Ada masih nak abad nih, dungi igajal rumah buruti. Tujuan nasabah supaya rumah itu tidak mudah kemalingan. Ada pemerintah dan dinai rasang dipasang foto dope, panci, balana, ada pe, basko. Jadi mulai ditutup itu. Papa nak betul. Ujungnya lari ada panak koi. Demikianlah perlunya palang pintu itu diteguhkan. Karena apa? Pintu itu gambaran dari sebuah titik rawan dan titik kelemahan. Ketika pintu tidak kokoh, murana bobolo ni panakko bagesta. Hidupan datang usaha memakai dan memasangkan pintu yang kokoh, gerbang yang kokoh. Berulang-ulang firman ini, angkatlah pintumu, hai gerbang-gerbang Israel. Itu adalah gambaran kelemahan. Dan firman hari ini katakan, mengapa kita bersuka cita? Karena Allah meneguhkan palang pintumu. Kelemahanmu diteguhkan oleh Allah. Dohonomu, gak mungkin nah, aku bersuka cita, aku lagi sedih. Dalam kesedihanmu Tuhan hadir memberikan keteduhan. Gak mungkin nah marokok ni rohan walau saya winguk depi amat kanan. Di lubuk ni rohani Tuhan hadir meneduhkanmu dan memberikan kekuatan. Di haumu, di hadalero, di haumu Tuhan hadir memberikan keteduhan. Jadi pujilah Tuhan. Mari lihat ayat yang berikutnya. Dan Allah akan memberkati anak-anak di antaramu. Anak-anak adalah gambaran dari titik rentang. Dadana dona rentang itu sahih. Dadana dona rentang kepada berbagai-bagai dan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Jadi hati-hati, mangsa dari perkembangan media sosial dan teknologi yang terus-menerus berkembang sampai saat ini, anak-anak. Titik rentan itu anak-anak. Dan ketika Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati anak-anak di antaramu, itu berarti Tuhan pun merangkul kita dalam setiap titik rentan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Anak-anak yang nama kita rentan, haba kosong, boy. Dadana jalan antara cara kita, boy nama kita rentan.
pujian kepada Tuhan. Jadi jangan tunggu dulu mujizat, hal-hal hebat, hal-hal yang spektakuler terjadi lalu memuji Tuhan. Balikkan, puji dulu Tuhan, lalu rasakan kehebatannya, rasakan keluar biasaannya, rasakan mujizat yang dari Tuhan. Itu sebabnya di titik nol keberangkatan kita dalam menjalani 365 hari ke depan, pujilah Tuhan. Saya akan isi hatiku, isi hati saudara, tak isi marohat tahun dengan pujian kepada Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan sebagai titik nol keberangkatan kita di tahun 2022 ini, tahun yang baru ini. Mengapa memuji Tuhan? Alasan yang kedua, kita belajar dari ayat 15 hingga ayat 16 katakan, karena Tuhan maha segalanya. Ini perlu kita ingat, perlu kita camkan baik-baik, perlu juga kita garis bawahi, karena betapa pentingnya kita harus tahu Tuhan itu maha segala-galanya. Coba dulu kita baca sekali lagi ayat 15 itu ya. Kita baca bersama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Tuhanlah yang memerintah. Tuhanlah yang berdaulat penuh atas bumi dan segala isinya, termasuk kita. Ayo kita ingat kembali rata-rata PT seminggu lebih Natal kita. Ayo kita ingat kembali sejarah penciptaan. Hanya dengan satu perintah, hanya dengan satu kata, maka itu akan terjadi. Jadi maunya tiup, jadi. Jadi maunya holo, jadi mau ngajak kajang, jadi. Demikian juga Allah akan memerintah. Persoalannya, mau nggak kita ini diperintah oleh Allah? Mau nggak dikendalikan oleh Allah? Mau nggak diatur oleh Allah? Mau nggak hidup kita ini agar Allah yang berdaulat penuh? Jadi mau marsai kita, sama kita orang Tuhan menu, Orsea dong malu. Persoalan dan ada bulan. Jangan-jangan kita pun meragukan arung Tuhan yang mana. Lihatlah, siapakah yang dapat berdiri atas dinginnya salju dan batu-batu es? Dengan satu kata Allah meniup, lalu salju itu mencair. Itulah hebatnya perintah dan kemahaperkasaan Allah, karena Dia maha atas segala-galanya. Tidak ada yang terlalu dingin yang tidak bisa dihangatkan oleh Allah. Tidak ada yang terlalu keras yang tidak bisa digunakan oleh Allah. Dan tidak ada yang terlalu hebat yang tidak tunduk kepada Allah. Allah maha segala-galanya. Dia memerintah, Dia berdaulat penuh atas bumi dan segala isinya, termasuk hidup kita. Jadi tahun 2022 ini, ingat, konimo total, Tuhan itu nggak pernah berjanji bahwa penyakit nggak ada, penderitaan nggak ada, duka nggak ada, menangis nggak ada. Jadi jangan terlalu, kalau istilah nama suami bahasa ya, optimis. Tahun 2022 tahun kesuksesan, Dino. Tahun sukacita, Dino. Tahun kebahagiaan, Dino. Jumlah orang marsa mati manikot. Itu bohong. Tuhan gak pernah janjikan itu. Tetapi di dalam setiap
nol keberangkatan kita hari ini, kita menguduti langkah tahun percaya dan yakini Tuhan Maha Segalanya. Dan itu alasan yang kedua bagi kita, mengapa kita memuji Tuhan. Yang pertama tadi, Allah meneguhkan benteng gerbang. Yang kedua, Allah Maha Segalanya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa kita memuji Tuhan ini terdapat dalam ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Firman ini katakan, Tuhan telah memilih kita. Kalau di ayat 19, sejarah Alkitab mencatat bahwa umat pilihan itu adalah keturunan Yakub. Tapi hari ini Tuhan memilih kita. Jadi alasan yang ketiga, mengapa kita memuji Tuhan? Jawabannya, karena Tuhan memilih kita. Jadi kita ini orang-orang pilihan. Status kita saat ini orang-orang pilihan. Kalau status kita orang-orang pilihan, tunjukkan tanggung jawab, karakter dan kepribadian orang-orang pilihan. Seperti apa karakter dan kepribadian orang-orang pilihan itu? Dalam setiap langkahnya, dalam setiap jejak kakinya, dalam setiap perjalanan hidupnya, satu hal yang dia lakukan, dia hanya tahu mengandalkan Tuhan. Inilah tanggung jawab orang-orang pilihan. Jadi mau dilewati mata hamaloko dan si pangasamoto. Mau diluas dewata pe mamora dan si hajijak penonton. Mau diluas dewata pe berpuasa, itu bukan kesempatan bagi kita untuk menindas orang lain. Tapi hari ini orang-orang pilihan itu harus memperlihatkan dalam setiap langkah karakter kehidupannya, andalkan Tuhan dalam setiap langkah. Jadi ketika di titik nol keberangkatan kita hari ini, firman ini mengajak kita untuk memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan telah meneguhkan kelemahan kita, hadir dalam setiap kelemahan kita, merangkul kita dalam setiap titik rentang yang kita hadapi. Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya karena Dia Maha Segala-galanya. Dan hari ini pun Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah umat pilihan, pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan. Maka melangkahlah dalam hidupmu sebagai orang-orang pilihan Allah. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah, jejak kaki, dan apapun yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kami, yang menopang kami Tuhan di anugerah-Mu yang besar yang telah kami terima di tahun yang baru ini. Kami akan melanjutkan kehidupan dan hidup kami. Kami sungguh-sungguh berserah diri hanya pada-Mu saja. Ajarlah kami untuk tetap setia mengisi hati kami dengan pujian kepada Tuhan, bukan kemarahan, bukan cacian, bukan makian, bukan kebencian dan pemberontakan, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati ketika kami memuji Tuhan, maka kami akan mendapatkan, memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bapak Surgawi yang baik, dalam kurang lebih 365 hari perjalanan kami ke depan, Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga kuasa-Mu yang luar biasa semakin dinikmati oleh banyak orang. Persekutuan kami hari ini kami serahkan hanya pada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu,
menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam melanjutkan dan menikmati setiap berkat